Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya doakan semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh keberkahan sehingga bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini admin akan membahas tentang orang yang lagi sholat di jalan raya yang ramai dan mengganggu pengguna jalan yang sedang beraktivitas. Dan aksi orang itu direkam oleh warga sehingga menjadi viral. Melakukan gerakan sholat di jalan raya yang lagi ramai sudah jelas sangat mengganggu. Dan hal ini terjadi lagi di Indonesia. Sepertinya leluhur bangsa ini tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Saya sangat curiga hal ini bisa terjadi setelah Arab Spring lagi memanas beberapa tahun sebelumnya, di mana PKS, HTI, ISIS dan sekutunya sangat berkuasa di beberapa kampus dan organisasi lainnya. Dan kita tahu di era ini mulailah muncul gerakan-gerakan yang senantiasa membid'ahkan ataupun mengharamkan orang lain. Bahkan ziarah kubur dan maulidan yang sudah sering dilakukan masyarakat Indonesia malah dipermasalahkan. Dan cara mengganggu ziarah kubur dan maulidan itu digunakanlah hadis-hadis yang menurutnya paling syahih, padahal kita tahu bahwa hadis itu bukan Quran, hadis pun terbagi-bagi derajatnya atau gradasi. Dan pemilahan gradasi itu pun tidak mudah karena sejak di zaman dahulu yang namanya orang licik itu sudah ada. Jadi mau tidak mau akal harus bekerja juga untuk melihat kontes atau isi hadis itu, bahkan Quran sendiri ada disebut, tidakkah kamu berpikir, atau ajakan berpikir. Nah, orang-orang yang senantiasa berbuat masalah atas nama agama atau merasa paling soleh adalah orang-orang yang tidak mau berpikir. Orang-orang yang tidak mau berpikir itu merasa sudah paling benar lalu mengganggu orang lain di sekitarnya. Karena itulah kenapa banyak masyarakat beberapa waktu lalu begitu resah dengan para kelompok yang sejenis itu, misalnya sejenis HTI, FPI, ISIS, bahkan para pendukung aksi terorisme lainnya, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Dan kita sudah tahu ajaran macam apa yang seperti itu kan? Ajaran yang hanya memprioritaskan penampilan daripada perilaku, misalnya menghitamkan jidat, melebatkan janggut dan aksesoris lainnya termasuk cadar dan simbol-simbol agama. Bahkan mengatasnamakan sebagai pencinta Quran hingga ramai-ramai baca Quran di trotoar, dan itu mengganggu orang lain sebagai pengguna jalan. Agama, dalam hal ini Islam tidak mesti Arab kan? Kalau hanya khusus Arab berarti bertentangan dengan bunyi dari Al-Quran itu sendiri yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 107, bahwa diutusnya Nabi sebagai rahmat semesta alam. Jadi kalau ada pengikutnya yang justru mengganggu ketertiban dan ketentraman serta mengganggu aktivitas positif manusia, maka apakah ini yang disebut sebagai rahmat semesta alam? Tentu saja tidak kan? Jadi orang yang melakukan gerakan sholat di jalan yang ramai itu sejatinya sudah melanggar. Hanya saja masyarakat kita masih banyak yang merasa enggak enakan kalau menyeret orang seperti itu dari jalan raya menuju tempat yang aman atau ke tempat yang tidak mengganggu orang banyak. Karena mungkin masyarakat kita khawatir nanti dibilang anti-Islam atau bahkan khawatir dibilang sebagai penista agama karena mengganggu orang yang lagi sholat. Sampai di sini saya pengen ketawa tapi juga merasa sedih karena sebagai bagian dari umat Islam, saya merasa malu. Malu karena di KTP saya Islam tetapi kok ada orang-orang yang tega banget mengganggu orang lain dengan mengatasnamakan lagi sholat yang termasuk dalam ajaran Islam. Padahal perlu diketahui bahwa sholat dan gerakan sholat dua hal yang bisa berbeda meski ada kaitannya. Gerakan sholat hanya menjadi gerakan semata kalau tidak memahami makna dan tujuan dari gerakan itu, sedangkan sholat atau salat menurut bahasa diambil dari kata shala, yushali, syalatan, yang berarti doa. Jadi kalau salat diartikan sebagai doa, dan meski tidak melakukan gerakan, maka bisa saja kan dilantunkan dalam hati, atau bahkan tersusun dalam pikiran. Sehingga kalau pikiran positif maka yang diterima bisa positif juga, itulah kenapa pentingnya bertindak adil sejak dalam pikiran. Karena kalau pikiran sudah adil maka akan mempengaruhi gerakan atau perilaku diri kita. Jadi jangan heran jika ada orang yang rajin melakukan gerakan salat dan bahkan rutin umroh dan haji tetapi masih korupsi juga, maka orang seperti itu hanya melakukan gerakan salat semata. Atau beragama hanya simbol saja, sedangkan makna atau tujuan dari beragama tidak dijalankannya. Nah, orang yang sedang melakukan gerakan sholat di jalan raya yang begitu ramai itu, sudah tidak adil sejak dalam pikirannya.
Karena kalau ia berpikir misalnya bahwa dia melakukan gerakan sholat karena sebuah kewajiban dan harus dilakukan tepat waktu, dan ternyata makna sebuah kewajiban dan tepat waktu tidak dipoles dengan akalnya, maka terjadilah kekakuan beragama. Atau mungkin saja ia berpikir bahwa dengan salat di tengah jalan itu adalah sebagai upaya dia untuk berkontribusi dalam dakwah Islam, dan ia merasa sangat berkewajiban untuk mengingatkan orang lain tentang pentingnya salat. Dan lagi-lagi makna mengingatkan itu tidak dipoles dengan akal, maka terjadilah koplakisme atau tololisme atau juga dunguisme. Dan pada akhirnya, fenomena ini bisa terjadi saya kira tidak terlepas juga daripada orang-orang yang selama ini menjadikan agama sebagai alat politik atau tunggangan semata, bahkan ustadz-ustadz kondang pun bisa jadi secara tidak langsung ikut berkontribusi menimbulkan terjadinya perilaku koplakisme seperti itu. Atau perilaku yang mengganggu masyarakat lain dengan mengatasnamakan agama, seperti contohnya perilaku yang membubarkan orang yang lagi beribadah di rumah doa, seperti yang pernah terjadi di Lampung, seorang RT membubarkan paksa umat non-muslim yang lagi ibadah. Oh negeriku, kapan masalah-masalah seperti itu bisa tuntas? Tampaknya virus koplakisme itu memang selalu bersemayam di pikiran mereka, dan ini yang akan membuat negara sulit maju. Beragama tanpa berakal fatal jadinya, tapi berakal tanpa beragama bisa juga semakin liar seliar-liarnya. Hidup ini memang butuh keseimbangan.